Hai semua, assalamualaikum. Masih jarang banget yang bikin, bahkan belum ada sih sepertinya. Hari ini aku bikin pastel gulung dengan isian ubi. Enak banget, dipadukan dengan isian coklat dan keju makin mantep banget. Cocok juga nih untuk jualan. Penasaran gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama kita didihkan air, kita siapin juga ubi kuning. Ini sebanyak 650 gram beratnya setelah dikupas. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit atau sampai benar-benar empuk. Nah, kalau udah empuk hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman. Udah empuk banget ya. Langsung aja selagi masih panas kita pindah ke dalam wadah. Dan selagi masih panas juga langsung aja kita haluskan seperti ini. Untuk cara menghaluskannya bebas, bisa pakai chopper atau kalau mau pakai alat penekan seperti ini bisa ya. Bahkan pakai garpu, pakai anak ulekan, itu bisa juga teman-teman. Nah, kalau udah halus langsung aja kita pindah ke dalam wok pan. Jadi untuk isiannya ini kita masak lagi biar lebih mantap dan gak mudah basi. Karena di sini aku pakai campuran santan teman-teman. Untuk santan instannya di sini aku pakai sekitar 110 ml kemasan seperti ini. Kemudian tambahkan gula pasir sekitar 100 gram. Nah, untuk jumlah gula bisa sesuai selera. Garamnya sekitar 1/4 sendok teh dan sedikit vanila agar hasilnya lebih wangi. Kita aduk rata dulu, untuk api kompornya masih mati. Nah, kalau udah rata, lanjut kita nyalakan api kompor sedang cenderung kecil aja. Terus kita masak hingga isiannya ini kering dan santannya sedikit meresap atau ketika diaduk nggak lengket lagi. Nah, kalau udah kita sisihkan dan tunggu dingin. Sambil menunggu isiannya dingin, lanjut kita buat untuk kulitnya. Ada tepung terigu sebanyak 300 gram, 1 butir kuning telur, margarin 100 gram dicairkan. Kemudian kita aduk-aduk hingga membentuk pasir seperti ini. Jadi untuk mengaduknya nggak perlu ditekan-tekan banget ya teman-teman. Lalu kita tuang air, ini bisa pakai air suhu ruang ataupun air hangat. Lanjut kita uleni kembali. Untuk airnya kita tambahkan secara bertahap. Nah, kira-kira seperti ini. Tambahkan juga sedikit pewarna orange. Kalau misal nggak mau dikasih pewarna juga nggak apa-apa teman-teman. Di sini aku pakai pewarna agar tampilannya lebih menarik aja. Lanjut kita ulenin hingga adonannya menyatu atau kalis. Nah, kalau udah adonannya menyatu kalis seperti ini cukup. Kita istirahatkan minimal 15 menit atau sampai 30 menit boleh, agar adonannya lebih rileks dan mudah untuk dibentuk. Nah, kalau aku di sini sekitar 30 menit adonannya udah lebih lentur. Lalu kita bagi-bagi ya untuk adonan kulit. Di sini satu piece-nya aku timbang sekitar 20 gram atau bebas disesuaikan aja dengan besar pastel yang ingin kita buat. Oke, lanjut ya. Begitu seterusnya hingga selesai. Untuk kulit udah selesai, lanjut ke isiannya. Ini udah dingin, lanjut kita bagi-bagi juga. Satu isiannya beratnya sekitar 35 gram. Atau disesuaikan aja ya teman-teman. Alhamdulillah untuk isiannya udah selesai dibagi-bagi dan untuk kulitnya juga udah selesai. Jadi untuk jumlah kulit dan isiannya ini sama ya teman-teman. Kita ambil satu adonan kulit agar lebih mudah kerjanya, bisa dioles rata. Sedikit alasnya menggunakan minyak goreng. Kemudian kita pipihkan adonan kulitnya seperti ini. Diusahakan benar-benar tipis tapi nggak tipis-tipis banget agar nanti hasil kulitnya itu bisa renyah. Lalu kita ambil satu buah isian, kita isi kembali isiannya dengan coklat batang agar nanti ada sensasi coklat ketika dimakan. Opsional juga teman-teman, kalau nggak mau pakai coklat juga nggak apa-apa. Ini juga udah enak banget, tapi kalau mau ditambahkan lebih enak lagi. Nah, untuk cara membungkusnya seperti membungkus risol ya. Jadi ini pastel gulung namanya teman-teman. Kalau misal nggak mau ribet memilih pastel pada umumnya, nah dibikin cara seperti ini lebih mudah banget. Dan untuk perekatnya di sini aku menggunakan putih telur. Jadi satu resep pakai 1 butir telur aja. Udah tinggal kita gulung, pastikan bentuknya bisa bulat bagus agar hasilnya lebih rapi. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Tinggal dibantu aja pinggirannya ditekan-tekan agar bentuknya bulat bagus. Tuh, cakep banget. Udah gitu aja, selesai. Lanjut ya, kita beri isian untuk semuanya. Begitu seterusnya lakukan hingga habis.
Oh iya teman-teman, agar lebih bervariasi lagi, ini aku isi juga dengan filling keju. Aku tambahkan dengan sedikit susu kental manis agar lebih enak aja. Opsional teman-teman. Nah, tinggal kita bulatkan, ditutup rapat seperti ini, dan lanjut kita bungkus pakai adonan kulitnya. Alhamdulillah, nggak kerasa semuanya udah selesai, hasilnya bisa sebanyak ini teman-teman. Jadi satu resep di sini aku dapatnya sekitar 25 piece dengan ukuran lumayan sedang teman-teman. Lanjut digoreng ya. Sebelumnya udah aku panaskan minyaknya. Pastikan udah benar-benar panas baru boleh kita masukkan. Kita goreng pakai api sedang dan jangan lupa dibolak-balik agar matangnya lebih merata. Kalau kulitnya udah kokoh, udah sedikit kecoklatan seperti ini, langsung aja kita angkat lalu tiriskan. Tuh, anti pecah-pecah, bagus banget hasilnya. Lanjut lagi ya, kita goreng begitu seterusnya hingga selesai disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misal untuk frozen itu bisa teman-teman, tinggal kita simpan aja di dalam box makanan gitu, pakai yang plastik boleh, dan kita simpan deh di dalam freezer. Bisa jadi stok cemilan di rumah. Kalau udah selesai ditiriskan, tinggal kita pindah deh ke alas seperti ini. Kalau untuk jualan tunggu dingin dulu. Kalau udah dingin bisa kita kemas. Tuh hasilnya beneran cakep banget. Ada muncul jerawat-jerawat kecil. Tandanya kita berhasil nih bikinnya teman-teman. Kriuk, enak banget, kulitnya itu garing renyah dengan isian ubi kuning yang manis. Ada perpaduan rasa gurih dari santannya serta lumer manis juga dari coklat batangnya. Enak banget, apalagi isian varian keju juga mantep. Tuh, enak ya, mantep ya. Bisa ditambahkan untuk kreasi ide jualan. Ini varian rasa ubi kuning. Aku pernah juga bikin yang ubi ungu dan juga isian pisang. Ada ide lagi nggak nih teman-teman untuk isiannya? Komen aja ya di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu aku bikinin deh yang di request. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil, semoga suka. Terima kasih udah nonton videoku hingga akhir. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.